Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi amtaqni bil huda wa alhamni taqwa. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, khususnya para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam dan para pengurus organisasi Islam Ahlul Bait Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk memasuki bulan Rajab, dan pada tanggal 13 Rajab ini kita memperingati hari milad, hari kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tentu ini adalah sebuah momen penting bagi kita dan sebuah kesempatan emas untuk kembali kita menelaah kehidupan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sebuah pribadi agung, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan tongkat estafet risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikannya kepada umat. Dan beliau adalah pribadi yang betul-betul adalah duplikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal dan dimensinya, baik dari sisi keilmuan atau dari sisi ketakwaan, dari sisi apa yang beliau lakukan di tengah masyarakat, memimpin umat dan menegakkan keadilan. Karena itu, apapun profesi kita, kita mampu untuk meneladani beliau tentu semampu kita. Artinya, kita selalu harus berusaha untuk bisa meneladani berbagai contoh yang beliau praktekkan dalam kehidupan kesehariannya, walaupun hanya sekian persen. Tentu kepada para pengurus organisasi Ahlul Bait Indonesia dari paling atas hingga ke bawah, hingga jajaran-jajaran di berbagai levelnya adalah lebih layak untuk meneladani kehidupan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Baik dari sisi keilmuan, kita patut untuk selalu menambah ilmu kita. Tidak boleh berlalu satu hari kecuali kita bertambah ilmu pengetahuan kita. Imam Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Begitu juga dalam berbagai hadis yang beliau sampaikan di dalam kitab Nahdul Balaghah, beliau menyampaikan kepada Kumail tentang pentingnya ilmu, tentang urgensi dan fadilah keutamaan ilmu. Maka sangat sayang jika kita yang klaim pecintanya, pengikutnya, dan bahkan pengurus sebuah organisasi yang dihiasi dengan nama Hulia Ahlul Bait alaihimussalam, kalau kita jauh daripada apa yang telah dicontohkan oleh para imam, khususnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib dari sisi keilmuan. Begitu juga dari sisi bahwa beliau sebagai hamba Allah, pribadi agung yang dalam kehidupannya adalah selalu berada terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Dalam sebuah hadisnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda, Demi Allah, jika aku diberikan kepada aku segala apa yang ada di dunia, tujuh langit, dan berbagai hal yang ada di antara langit dan bumi, untuk melakukan maksiat, aku tidak akan rela. Ini adalah sebuah teladan yang sangat baik bagi kita, di mana kita sebagai pengurus perlu melaksanakan berbagai tugas-tugas kita
baik sebagai tugas pribadi ataupun sebagai tugas bersama dalam sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawab yang ada di pundak kita. Tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena itu, sebagai pengurus organisasi Islam Bahrul Bait Indonesia, maka patut bagi kita untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab dan tugas yang ada di pundak kita. Tidak boleh kita mengabaikan begitu saja, karena hal itu adalah bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Khususnya yang berhubungan juga dengan bagaimana kita menegakkan keadilan untuk diri kita dan untuk keluarga kita serta masyarakat di sekitar kita. Karena itulah kita selalu sebagai pengikut Ahlul Bait adalah berada bersama mereka yang tertindas, mereka yang diambil hak-haknya, mereka yang hidup di bawah tekanan kezaliman. Kita pengikut Ahlul Bait komitmen untuk selalu membantu saudara-saudara kita di Palestina. Begitu juga kita berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas kita dan tidak mengabaikannya di negeri tercinta Indonesia ini. Dalam rangka membangun negeri, dalam rangka ikut juga mengambil alih dan mengambil tugas serta berkontribusi dalam membangun bangsa, membangun generasi yang akan datang sehingga mampu bersaing dalam kancah internasional. Dan penting bagi kita setiap pengikut Ahlul Bait untuk terus melaksanakan berbagai hal yang menjadi kewajiban kita dan tidak boleh kita membuang-buang waktu dalam kehidupan keseharian kita. Dalam sebuah kejadian atau dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam di saat beliau sedang menjahit terompahnya yang putus, tapi di saat tangan beliau bekerja, mulut beliau juga tidak diam. Mulut beliau juga berkira. Seorang sahabat bertanya, mengapa engkau lakukan itu? Imam Ali mengatakan bahwa aku takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat aku mengabaikan waktu berjalan begitu saja. Walaupun tangan beliau melakukan sesuatu, tapi mampu juga untuk berzikir kepada Allah, maka Imam Ali melakukannya. Itu artinya bahwa kita yang punya amanah tidak boleh kemudian menunda-nunda pelaksanaan amanah kita, membuang-buang waktu untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat, apalagi yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperingati milad Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah sebuah momentum penting untuk kemudian kita perkuat bagaimana komitmen dan loyalitas kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan yang terakhir, Imam Ali bin Abi Thalib mencontohkan kepada kita betapa beliau harus mengedepankan kemaslahatan umum daripada apa yang kemudian menjadi kemaslahatan pribadi. Dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan bahwa wallahi la usallimanna ma salimatil ummatu biha wa kanatil dawru li khas. Demi Allah, aku akan sahkan segala sesuatunya yang di dalammu terdapat kemaslahatan pula, walaupun boleh jadi kerugian, dampak negatif adalah hanya ada pada diri. Ini adalah sebuah pelajaran penting betapa kita dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berorganisasi, kita harus mengedepankan kepentingan orang banyak. Kita harus mengedepankan apa yang menjadi kemaslahatan orang banyak. Walaupun boleh jadi kita harus melepas sebagian daripada
hak-hak kita. Walaupun boleh jadi ada beberapa hal negatif yang harus kita tanggung, tetapi demi kemaslahatan umum, itulah yang dicontohkan oleh pribadi seperti Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mudah-mudahan dengan momentum penting Milad Imam Ali bin Abi Thalib di tahun ini adalah memberikan kepada kita sebuah makrifah yang lebih, serta kita mampu untuk meneladani kehidupan beliau demi kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.